Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta POP Angkatan 4 kelompok Strawberry yang berada di Hotel Angkasa Garden akan mempresentasikan pertanyaan dari panitia yang akan dijawab oleh rekan saya, Jessi Apriliana. Pertanyaan pertama, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh peserta didik di masa yang akan datang dan sangat berbeda dengan masa lampau? Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Menurut saya, Society 5.0, setiap orang harus kreatif, inovatif, dan produktif, termasuk kita sebagai seorang guru. Untuk menciptakan peserta didik yang kritis, mampu menghadapi perkembangan zaman, revolusi 4.0 yang mempengaruhi Society 5.0. Bagaimana peserta didik mampu memanfaatkan di era 4.0 yang kini teknologi sangat berkembang baik, yang dipengaruhi kehidupan yang akan datang. Sekian untuk jawaban pada soal pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah cara belajar tradisional dengan pola guru ceramah di depan kelas, peserta didik diberi PR dan ulangan atau ujian saja seperti video YouTuber yang berjudul proses PJJ di Indonesia, atau cukup untuk menghadapi tantangan masa depan? Bagaimana dengan cara belajar Vicky Natri dan kawan-kawannya? Pembelajaran pada era sekarang tidak cukup seperti pada masa yang dulu yang hanya memakai metode ceramah, karena siswa dituntut hanya mendengarkan. Sedangkan pada era 5.0 yang akan datang, tantangan semakin berat. Kerjaan akan menuntut seseorang untuk berkreatif, inovatif, dan sains yang tinggi. Sehingga untuk itu, guru diharapkan menciptakan siswa yang mampu bersaing, dan orang-orang yang seperti Vicky Natri, orang-orang yang kita harapkan dari praktek belajar berbasis proyek akan menunjang kehidupan yang akan datang. Oke, baiklah, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 3 yang akan dijawab rekan saya, Ibu Harnida, dengan pertanyaan, jika cara tradisional tidak cukup, apa saja yang harus dilakukan dalam menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masyarakat 5.0 ini? Begini Bu, untuk menghadapi tantangan 5.0, kita perlu persiapan bagi peserta didik untuk mengakses digitalisasi dalam pembiasaan, dalam pemecahan masalah saat proses belajar mengajar berlangsung baik di sekolah maupun di luar sekolah yang dibuktikan secara proyek. Saya rasa itu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya yaitu pertanyaan 4, bagaimana pendapat Anda apa yang dilakukan dua anak SD berjudul Or Compact? Apakah itu contoh implementasi pendidikan pada masyarakat 5.0 dan mengapa? Menurut saya itu sangat bermanfaat sekali, ya, bagus sekali di era zaman sekarang ini, di mana kita harus menciptakan generasi yang mampu memanfaatkan atau membuat produk-produk dari bahan yang ada di sekitarnya. Dan dalam menghadapi tantangan di era 5.0, generasi ke depan harus mampu menciptakan aplikasi-aplikasi lain yang sangat dibutuhkan untuk zaman era digitalisasi 5.0 yang akan datang.